Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Komik Motif. Ini kita bincang-bincang santai saja ya tentang ya biasalah motivasi. Tapi saya tertarik dengan bukan motivasi seperti pada umumnya ya. Kan kalau biasanya kita kan motivasi pasti mengejar sesuatu, motivasi ingin mencapai tujuan lah. Ya kebanyakan sih ya tentang hidup berkecukupan, ya hidup mapan, ya tentang hidup keberlimpahan mungkin ya, atau tujuan yang ingin kita dapat ya tentang kemapanan sih biasanya. Tapi ini saya lihat motivasi hidup ya ulama ya atau kiai ya, ini memang lebih ke agama saya ya, agama Islam. Saya tertarik karena baru-baru ini saya sering melihat tuh YouTube-nya Gus Baha, tahu kan ya, yang sedang viral itu ya, kira viral Gus Baha. Nah, kenapa kok saya mengambil contoh Gus Baha? Karena dia itu sepertinya motivasinya sangat berbeda ya, sangat berbeda pada umumnya kita. Kenapa kok saya tidak mengambil kiai-kiai yang lain ya yang sedang viral? Ya Gus Baha ini viral ya, sangat viral sekarang. Cuma saya lihat berbeda ya. Kalau kiai lain kan saya sih bukan istilahnya berprasangka buruk ya, tapi kan mereka sepertinya mengejar sesuatu juga lah ya tentang ya kepopuleran ya. Ada beberapa kiai yang mungkin mereka ada medsosnya, punya tim yang membangun branding katakanlah ya beberapa kiai yang tidak perlu saya sebutkan ya, mungkin kiai-kiai bisa disamakan dengan artis ya mungkin. Jadi mereka menjual ininya, saya tidak bicara menjual agama, tapi ya ceramah kan ya juga perlu disampaikan. Terus mereka juga sepertinya berprofesi di situ. Tapi kalau Gus Baha ini berbeda. Saya lihat pertama dari saat dia menceritakan dirinya, terus dan dia menceritakan kalau dia malah WhatsApp pun tidak punya. WhatsApp dia hanya punya nomor telepon dan SMS, itu yang dia gunakan. Terus channel-channel yang menayangkannya itu yang di internet itu bukan channelnya dia, itu channel orang lain ya. Jadi waktu dia ceramah dia disorting akhirnya malah dijadikan channel sama orang-orang lain itu ya. Tapi dia sepertinya tidak peduli ya. Jadi dia itu ya memang dari awal dia bicara memang tujuannya itu ingin menyampaikan ya saya Al-Quran. Dia kan jadi salah satu ahli tafsir nasional ya, malah kedudukannya itu sampai internasional mungkin. Jadi di kumpulan ahli tafsir nasional itu ada beberapa profesor, doktor. Dia salah satu masuk di situ, tapi malah dia yang dijadikan ketua. Bayangkan itu kedalaman ilmunya sampai seperti itu. Dia pernah ditawari sebagai doktor honoris causa UII, Universitas Islam Indonesia yang di Jogja, dia tidak mau. Dengan kepolosan hatinya ya, dia memang itu bukan gelar yang dia cari ya, seperti itu. Hebatnya dia di beberapa ceramahnya ya, dia berbicara bahwa kalau hidup ini itu ya tujuannya ya memang dibuat santai saja. Di balik kita yang ada beberapa yang mengejar sesuatu, dia itu yang dia kejar itu justru ya intinya ya puncaknya itu istilahnya mungkin kalau dia seperti aliran makrifat ya, dia itu sudah mengerti ya kalau hidup itu ya tujuannya ini ya, hidupnya ada beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kalau hidup ya dijalani saja seperti kita saat tua, saat mati ya sudah ya santai, tidak usah takut ya. Seperti kita tiba-tiba lahir kan, kita kan tiba-tiba lahir ya, loh kok lahir terus kanak-kanak remaja terus dewasa, itu kan sepertinya kita loh siapa nih yang membuat. Nah berarti ada yang membuat. Di situ kita sama Gus Bah diajari kepasrahan ya, jadi dijalani saja seperti itu, jalani sampai terus saat mungkin di hari tua, saat ya semua orang kan akan meninggal, akan mati. Dia bilang ya dihadapi ya dengan santai saja kan, memang lahir pun ya kita santai, tiba-tiba ada gitu. Itu yang perkataannya sempat membuat saya wah tertegun. Berarti
ya pencapaian mindsetnya dia sudah sangat tinggi kan ya. Kalau memang kita telusuri ya, kita telaah lah ya dari kalimat-kalimatnya. Dan apa ya, jadi ya mungkin kalau dia bilang memang, kalau mungkin kita ya hidup di sini ya, kalau kita bandingkan dengan motivasi pada umumnya kan, kalau motivasi kita kan hidup ya, mencari nafkah untuk hidup kan, ya kita sudah tahu ya kalau nanti kan memang ya pasti meninggal ya. Tapi di sini kita masih memperhitungkan di dunia ini ya, kita harus mencapai tujuan ya, nanti mungkin dari situ kita, dari mungkin harta yang kita dapat, bisa kita gunakan untuk mencapai ya, istilahnya kan kalau kita bersedekah nanti berpahala gitu ya, itu tidak buruk, itu pun disarankan malah harus, memang katanya kan memang harus menjadi kaya ya. Tapi kalau Gus Bah ini berbeda, jadi bagi dia ini apa ya, ya hidup itu memang harus ada aturan. Dia kan memang mengerti sampai hafal 30 juz Al-Quran. Jadi motivasi, tujuan hidup, mindset dia itu sudah memang dia letakkan bahwa ya saya ini hidup ya memang tujuannya untuk ya mengabdi, beribadah ya, dengan mengajarkan ilmu ya. Tujuan saya bukan di sini ya, memang di nanti di akhirat ya. Jadi seperti apa, kalau untuk di dunia ya dijalani saja dengan apa ya, ya pokoknya tidak merugikan orang lain ya. Jadi motivasi dia mungkin lebih tinggi. Jadi hal-hal yang mungkin mengikat dia tidak terikat oleh hal-hal yang biasa mengikat keduniaan ya, kedunian kata dia itu. Dia saya lihat tidak terikat, karena memang kalau dia tidak ada mengeblok ke satu pihak ya, kubu manapun ya. Saya bandingkan mungkin dengan kiai-kiai lain ya, memang kondang ya, mungkin lebih ke arah kubu sini, kubu oposisi atau kubu pemerintah. Dia saya lihat sangat netral ya. Walaupun termasuk NU ya, mungkin kayak NU, tapi dia tidak ke arah sana, mungkin dia karena memang itu kan dari ayahnya ya, dari ayahnya memang dari pondok pesantren dari Kembang itu ya, kan orang NU, itu saatnya ke dia yang harus meneruskan peninggalan ayahnya. Memang dia sudah dipesan apa, diberi wejangan sama sama ayahnya supaya meneruskan pondok pesantrennya itu. Jadi dia teruskan ya. Di sini sih saya cuma ingin membandingkan ya, kalau antara biasanya kita motivasi yang hidup ya untuk di dunia kan hidup sukses ya, berarti kan memang harus kita kejar dengan jangka waktu mungkin ya. Jangka waktu kan mungkin biasanya kita kan kalau ingin hidup lebih sukses, ingin lebih maju, mau tidak mau kita itu berjangka waktu kan, berjangka waktu. Katakanlah umur kita saat ini 20 ya, umur Indonesia ya paling bertahan mungkin ya 70-an ya, 70 tahun, 20 berarti kita tinggal 50 tahun ya. Di usia 50 tahun itu kan kita yang memang kita nikmati, entah penuh perjuangan, nanti kita mencapai suksesnya tidak di umur 70, mungkin di umur 60 ya, atau di umur 50 bisa. Terus mungkin kita tinggalkan, mungkin bisa juga kita ya katakanlah mungkin yang bercita-cita membuat perusahaan besar ya, kita meninggalkan sesuatu di dunia ya, kemudian di akhirat. Kalau ini sih ya akhirnya kembali ke kepercayaan ya. Kalau saya kan kembali ke agama saya ya, agama Islam ya. Kalau di agama Islam sih memang ya itu sangat pendek kan ya, kalau hanya umur sekitar 70. Dan sedangkan orang yang mungkin ulama seperti Gus Bah yang saya lihat masih istilahnya ya masih murni lah ya, kalau menurut saya ya pencapaian dia itu tidak melihat sependek itu waktunya ya. Jadi dia melihat waktu yang sangat panjang sekali kan ya. Kalau dia memang, kalau di agama Islam kan kita percaya adanya surga neraka ya, dunia akhirat. Di sini sih dia malah justru membangun dirinya ya dengan ilmu ya, dia belajar untuk menuju ke arah sana, dan masalah dunia malah dia buat malah nomor sekian ya. Ini saya sih tidak ingin bermaksud membandingkan, saya bilang yang biasa mengejar dunia jelek, enggak. Cuma saya sih ya, untuk diri saya sendiri ya, untuk bisa introspeksi, iya ternyata
kalau saya bicara tentang agama ya, kalau di agama saya itu ya sangat pendek sekali sih kalau kita memang hanya mengejar hanya sebatas mentok 50 ya, apalagi kalau kayak umur kayak saya kan udah 40-an, paling 70 ya 30 tahun tersisa ya, terus apa yang akan kita buat? Mungkin kita bisa saja untuk termotivasi untuk membuat sesuatu di hidup di dunia ini yang bisa kita tinggalkan dan bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, bagus juga sih seperti itu ya, mungkin untuk membantu anak-anak. Jadi saya sih kepingin apa ya, kita ya dari diri saya sendiri ya, kok alangkah baiknya kalau alangkah leganya kalau kita bisa, motivasi kita juga bisa ya, bisa untuk kita ke depan, jauh ke depan sana, dengan mungkin memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita waktu kita sudah tiada ya. Jadi tidak hanya mengejar sesuatu yang murni dunia ya, itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi kita pikirkan juga tentang hal-hal ya yang bisa membawa berkah ya menurut agama saya. Seperti Gus Bahas, setelah saya lihat channel-channel yang memuat ceramahnya dia, akhirnya kan oh iya ternyata ya harus seimbang ya, kita harus memikirkan hal itu juga ya. Jadi ya supaya kita punya tujuan yang lebih hakiki lah ya, kalau kita mengejar yang berbau tentang ya uang, materi ya, seperti itulah.